Oke, halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum. Ya, halo. Jadi saya baru saja membeli buku ya, menjadi salah satu referensi lagi. Hukum acara peradilan agama ini sudah ada regulasinya atau peraturannya mulai dari awal hingga akhir. Bagaimana proses mengajukan gugatan? Mulai dari awal, biayanya pinjar berapa, ada landasan hukumnya, peraturan Mahkamah Agungnya hingga putusan berapa lama itu udah ada di sini. Jadi saya akan membahas mulai dari awal. Nanti ada mungkin beberapa video ya. Jadi saya akan membahas mulai dari awal, dari mulai syarat-syarat untuk mengajukan gugatan dan sampai akhir nanti putusan serta upaya hukumnya. Oke, yang pertama, untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana syarat-syarat untuk mengajukan gugatan ya. Tentunya untuk mengajukan gugatan harus membuat gugatan atau permohonan ya, yang diajukan nanti ke pengadilan agama ya. Jadi Anda harus siapkan dulu untuk gugatannya atau permohonannya. Untuk formulasinya gugatan atau permohonan tersebut harus sesuai dengan aturan yang ada. Biasanya ada format di pengadilan atau di link website pengadilan masing-masing, atau Anda bisa bikin sendiri, atau mungkin melalui konsultan hukum. Anda bisa hubungi saya untuk pembuatannya, bisa, atau mungkin pengacara terdekat bisa untuk pembuatan gugatannya tersebut. Untuk formulasi gugatan biasanya ada seperti halnya sudah dijelaskan, yaitu kepala gugatan, setelah itu ada petitum dan ada positah atau kronologinya, setelah itu ada permintaan ke majelis hakimnya. Saya pikir itu sudah banyak paham dan sudah banyak yang mengulas. Selanjutnya yaitu untuk syarat-syarat mengajukan gugatan ke pengadilan agama ya. Untuk syarat-syarat mengajukan gugatan ke pengadilan agama, kalau secara peraturannya itu memang ada banyak ya. Namun kalau secara prakteknya itu yang terpenting, kalau misalnya mau mengajukan gugatan cerai atau permohonan cerai, yang pertama ya harus ada akte nikahnya terlebih dahulu atau buku nikahnya, itu yang pertama. Setelah itu harus ada KTP para pihak ya, dan ada KK atau kartu keluarga. Itu yang paling primer atau paling penting, 3 hal tersebut. Setelah itu kalau misalnya ada permasalahan mengenai anak, kalau misalnya sudah ada anak, harus disertakan juga mengenai akte kelahiran anak. Ketika juga ada gugatan mengenai harta gono gini, juga nanti dicantumkan juga mengenai harta gono gini tersebut. Oke, misalnya ada rumah, jadi sertifikatnya juga dilampirkan seperti itu. Jadi selanjutnya setelah Anda siapkan semua syarat-syaratnya, Anda harus melegalisasinya sebelum disetorkan ke pengadilan atau didaftarkan ke pengadilan, sebelum dibawa ke pengadilan. Jadi untuk video kali ini hanya membahas sebelum ke pengadilan ya, disiapkan dulu di rumah untuk syarat-syaratnya itu semuanya. Itu tadi. Setelah itu Anda bawa ke kantor pos terlebih dahulu ya, atau dilegalisasi. Ini sudah ada aturannya ya, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Dan untuk barang bukti yang harus dibawa ke pengadilan itu harus dilegalisasi di kantor pos terlebih dahulu. Setelah semuanya siap, surat gugatannya sudah ada dan semua syaratnya sudah lengkap, Anda tinggal bawa ke pengadilan. Jadi itu langkah pertama jika Anda mau mengajukan permohonan atau gugatan ke pengadilan agama. Oke, untuk selanjutnya kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih.